Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiyah Darojah. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengubah mental gratisan menjadi mental yang berkelimpahan. Ya, kita sering sekali melihat ya, atau bahkan mungkin kita sendiri ya. Kita suka meminta gratisan ya, suka meminta oleh-oleh, suka meminta diskonan yang tidak masuk akal ya. Sukanya dikasih, sukanya minta dapat untung banyak, dan lain sebagainya. Mungkin kita adalah orang-orang yang seperti itu. Itu kayaknya manusiawi sekali ya. Orang-orang tentunya inginnya mendapatkan yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar, tanpa memberikan effort yang besar pula. Maunya diri kita yang memperoleh lebih besar dari apa yang bisa dikeluarkan. Saya jadi ingat akan masa lalu saya ya, di mana saat itu saya sangat memiliki mental yang seperti itu tadi ya, yaitu mental miskin ya. Tapi apakah semua orang yang memiliki uang itu dia memiliki mental kaya? Tidak juga ya. Banyak orang yang memiliki mental miskin ini sebenarnya memiliki harta, tapi mentalnya masih mental miskin ya. Apa-apa minta gratisan, maunya untung besar. Seperti saya dulu pernah merasakan ini ya, di mana saya sangat pelit ya, sulit sekali untuk mengeluarkan uang, sangat perhitungan berapa yang saya keluarkan, berapa yang saya dapatkan gitu ya. Saya tidak pernah berusaha mentraktir teman saya, maunya ditraktir atau minimal saya bayar sendiri, tapi tidak mau membayarkan ya. Maunya minta oleh-oleh kalau ada teman atau saudara yang bepergian gitu, minta oleh-olehnya dong gitu. Terus ada yang mintanya, saya mintanya gratisan gitu ya. Kalau ada yang bisa gratis, kenapa harus bayar gitu? Itu prinsip utama ya. Terus kalau ada yang bisa kita pakai dengan mudah, kenapa harus membeli? Bisa aja pinjem aja boleh gitu ya. Bahkan dulu sampai helm, sampai peralatan rumah tangga saja, saya maunya pinjem, nggak mau beli. Nah, benar-benar keterlaluan ya. Dan ini yang lebih parah lagi, saya ketika misalnya jadi bendahara atau jadi ditugasi mendapatkan kepercayaan teman untuk menjualkan barang, itu saya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Bahkan kalau perlu mereka yang itu rugi nggak masalah, tapi saya untung gitu. Ini kalau saya sangat ingat itu sangat memalukan sebenarnya ya. Jadi hanya uang 20.000, 30.000 ya, 50.000 itu sangat jetatil gitu ya, sangat perhitungan sekali dengan uang hanya puluhan ribu itu. Padahal saya sudah tahu bahwa yang namanya pingin kaya, pingin punya penghasilan yang lebih besar, itu harusnya dia yang mau membayar lebih. Cuma karena karakter ini mungkin dibangunnya cukup lama, jadi walaupun sudah tahu, tetap saja mental gratisan itu masih ada ya. Mental-mental yang tidak mau membayar, mental yang maunya gratis, yang maunya dapat untung besar tanpa mengeluarkan effort yang besar pula, maunya dikasihani ya, tanpa mau memberikan belas kasihan kepada orang lain, maunya diri sendiri yang mendapat keuntungan tapi tidak mau orang lain mendapat untung. Nah, itu mental-mental seperti itu, mental-mental gratisan gitu ya. Nah, akhirnya saya sadar bahwa mental seperti itu tuh tidak baik ya. Bagaimana mungkin Allah yang maha kaya akan memberikan rezeki yang banyak kepada orang-orang yang memiliki mental seperti ini gitu. Nah, dari situ saya mengkomitmenkan diri ya untuk paling tidak berani membayar harganya. Karena selama kita masih berkubang pada mental gratisan ya, mental miskin, kita akan selamanya berkubang di dalam situ, tidak akan mengubah keadaan gitu. Nah, saya mulai dari bagaimana saya bukan hanya pinjem tapi membeli. Misalnya buku, saya mulai beli buku, tidak hanya pinjem ya, pinjem ke perpustakaan, pinjem ke teman, dan ini yang lebih menyebalkan, pinjem tapi tidak dikembalikan. Itu saya itu dulu seperti itu. Jadi
kepengennya punya, cuma nggak mau beli, akhirnya pinjem dan tidak dikembalikan. Wah, itu benar-benar parah sekali ya, mental yang sangat menyebalkan itu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk bagaimana membayar harganya. Kalau pengen baca ya beli buku, pengen mendapatkan ilmu yang lebih ya bayar ikut pelatihan ya. Kalau ingin makan yang enak ya bayar, jangan nunggu teman mentraktir gitu. Kalau pingin punya peralatan rumah tangga misalnya yang bagus ya beli gitu. Jangan tidak lagi menunggu saudara meminjami gitu. Nah, itu saya mulai berawal dari situ ya, berani membayar harganya walaupun itu sebenarnya murah ya, nggak, paling ratusan ribu maksimal ya, membeli buku, ikut pelatihan zaman saya dulu, nggak sampai juta-juta. Tapi saat itu untuk melakukan hal itu tuh memang berat gitu, untuk mengeluarkan apa yang kita punya itu rasanya memang berat sekali. Tapi kalau kita ingin keluar dari kubangan mental gratisan itu memang harus diputus ya. Mental-mental yang menyebalkan seperti tadi itu memang harus diputus. Bagaimana kita bukan lagi berharap mendapatkan, tapi kita kalau mau mendapatkan juga harus membayar gitu, mengeluarkan. Ini yang kadang orang-orang berpikir bahwa ketika kita mengirit ya untuk mengeluarkan, dikira mendapatkan untung yang besar. Orang akan mengasihani, orang akan memberi ya, orang akan memaklumi misalnya kita tidak mengembalikan atau kita misalnya pinjam uang tidak dibayar, itu berpikir bahwa ini menguntungkan kita. Padahal ini adalah suatu kondisi yang membuat kita berkubang di dalam lubang mental miskin terus menerus gitu. Ketika kita ingin keluar dari kubangan mental gratisan ini, mental miskin ini, kita harus berani membayar harganya ya. Bahkan kehidupan kita sendiri pun sebenarnya tidak ada yang gratis ya, tidak ada makan siang gratis gitu. Kita bisa lahir, tumbuh, mendewasa ya, besar gitu karena orang tua yang membayar harganya, memberikan kita pendidikan, memberikan kita makan ya, merawat kita sehingga kita bisa tumbuh besar gitu. Kita saat ini bisa dalam kondisi sehat ya karena kita merawatnya, menjaga fisik kita agar tetap sehat. Kenapa kita saat ini masih bisa bergerak? Ya karena kita membayar harganya dengan memberi dia asupan makanan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang gratisan gitu. Tapi kita terkadang yang masih memiliki mental gratisan itu berharap bahwa apa yang dia dapat itu dia dapat secara gratis gitu. Ya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki mental gratisan atau dia tuh orang yang memiliki mental kaya, mental berani membayar, itu malah justru kebanyakan itu akan mendapatkan sesuatu yang gratis itu lebih banyak. Jadi kadang kita iri ya dengan orang lain yang misalnya wah itu dikasih ini, itu dikasih apa gitu ya. Itu mereka sebenarnya sudah membayar harganya di awal. Misalnya mungkin dengan bersedekah banyak, dengan membantu orang lain, itu mereka sebenarnya sudah membayar, tapi seakan-akan mereka jadinya mendapatkan gratisan yang besar gitu. Misalnya ada orang yang dikasih rumah gratis, ada orang yang dikasih haji gratis gitu ya, berangkat haji gratis, ada orang yang diwisatakan keliling Eropa gratis misalnya. Orang-orang yang memiliki mental gratisan mungkin sangat berharap, gimana ya bisa seperti itu ya. Tapi mereka yang tidak memiliki mental gratisan malah mereka mendapatkan itu dengan gratis ya. Nah, kembali ke cerita saya dulu bagaimana saya mengubah mental gratisan itu, mental yang menyebalkan itu menjadi mental yang berkelimpahan. Saya memulai dari berani membayar harganya. Berani membayar beli buku, berani membayar ikut pelatihan, ya, berani tidak pinjam-pinjam barang gitu ya, apalagi tidak dikembalikan. Nah, itu memulai dari situ. Berani untuk membayar hutang juga ya, misalnya walaupun itu cuma sedikit ya, 100.000, 200.000, itu kalau saya yang dulu itu berharap orang yang mengutangi itu lupa ya. Mudah-mudahan si mbak itu lupa biar saya nggak usah bayar gitu ya. Nah, itu menyebalkan sekali kan. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang juga seperti itu, berharap orang yang memberikan hutang itu lupa. Ya, jadi dia tidak harus membayar karena kan udah lupa ya. Padahal pada kenyataannya bukan pada orang yang memberi hutang itu mau meminta bayaran atau tidak,
tapi kepada kita sendiri yang memiliki hutang itu yang berpengaruh pada diri kita sendiri. Mungkin orang yang kita hutangi lupa, tapi energi kita dalam berhutang itu tidak akan pernah hilang. Kita juga akan tetap kena imbal balik dari kita yang tidak mau membayar hutang itu. Biasanya otomatis rezeki kita jadinya tidak bisa meluas ya, karena kita dengan hutang yang sedikit saja kita tidak mau melunasi gitu. Nah, saat itu ketika saya berani membayar harganya, lama kelamaan rezeki itu lebih mudah mendatangi diri saya. Kita bisa lihat kalau Allah itu maha kaya, dia itu kan berarti mengurusi makhluk-makhluk semuanya, makhluk-makhluknya Allah gitu ya. Dia tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Dia bagaimana makhluk-makhluknya ini terpelihara, dan itu sangat sibuk ya. Kalau di dalam ayat kan seperti itu, beliau sibuk mengurusi makhluknya. Nah, kita sebagai insan yang dikaruniai sedikit dari sifat ketuhanan, tentunya jika kita ingin berkelimpahan, kita tentunya memiliki sifat berkelimpahan juga kepada makhluk-makhluk lain, entah itu sesama manusia, sesama alam ya, kepada hewan juga itu sebuah bentuk kelimpahan ketika kita mau merawat mereka gitu ya. Jadi ketika kita hanya memikirkan keuntungan pribadi untuk diri sendiri, jangan berharap kita memiliki mental berkelimpahan ya. Mental berkelimpahan ini hanya akan dimiliki oleh mereka yang berani memberikan kelimpahan kepada orang lain ya. Memiliki mental berkelimpahan ini sebenarnya mudah, tapi untuk melakukannya memang sangat sulit. Namanya mengubah mindset ini memang tidak mudah. Harus ada kesungguhan yang sangat besar untuk memulai ya. Dengan memulai diri kita memiliki mental keberlimpahan, yaitu mental kaya, mudah-mudahan kita akan semakin mudah untuk meninggalkan mental gratisan kita ya. Dimulai dengan cara memberi apapun ya. Kita punyanya nasi satu piring ya, berikanlah nasi satu piring. Kita punyanya 1.000 rupiah ya, sedekahkanlah 1.000 rupiah. Kita punyanya tenaga ya, sedekahkanlah tenaga. Kita punyanya jari-jari untuk mengetik ya, sedekahkan jari-jari kita yang untuk mengetik itu untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, misalnya merekomendasikan teman atau mengiklankan produknya teman dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara-cara sederhana seperti ini kita akan mulai mengikis mental gratisan kita menuju mental keberlimpahan. Mental keberlimpahan ini berarti kita memiliki sifat yang tidak egois. Kita memikirkan orang lain, kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, kepedulian ini yang mudah-mudahan akan mendatangkan rezeki untuk kita, yang akhirnya rezeki ini akan semakin besar dan kita akan memberikan lebih besar lagi. Jadi seperti hukum timbal balik ya, apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita, dan semakin banyak kita memberi, kita akan mendapatkan yang lebih banyak juga. Ini bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Melarisi dagangan teman, memberikan hadiah kepada teman, mentraktir teman ya, merekomendasikan jika ada teman-teman yang memiliki keahlian tertentu ya. Terus banyak hal lah ya yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari kita memiliki mental berkelimpahan itu. Selain itu kita bisa mulai mengikis ya sifat-sifat yang mental gratisan itu untuk tidak dilakukan lagi ya. Tidak berusaha minta traktiran gitu ya, tidak meminta oleh-oleh kepada teman yang sedang bepergian, tidak berharap orang akan memberikan hadiah atau mengasihani diri kita, tidak perlu. Atau yang biasanya minta diskonan terlalu besar gitu ya, ya ndak usah dilakukan gitu. Kalau memang belum ada rezekinya ya ndak usah beli dulu, kecuali si penjualnya yang memberikan kita diskon, itu beda persoalan ya. Dengan kita mulai mengikis hal-hal yang bersifat mental gratisan ini, mudah-mudahan lama-kelamaan kita akan memiliki mental keberlimpahan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar setiap waktu. Dengan kita semakin memiliki mental berkelimpahan yang semakin luas ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk membayar harganya lebih besar,
dan memberikan rezeki kita yang cukup dan lebih gitu ya, agar kita semakin lebih lagi bisa membantu orang lain ya. Kita semakin memberikan kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk membantu sesama. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana mengubah mental gratisan menjadi mental berkelimpahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.